Sobis, semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan hari ini kita juga punya kabar gembira dan kabar baik sekali karena podcast ini sudah hadir kembali nih. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan, apalagi di Hari Pendidikan Nasional pada bulan Mei ini ya. Dan semuanya juga setuju ya, sejak diberlakukannya kurikulum merdeka ini, proses pembelajaran dalam dunia pendidikan Indonesia tuh mengalami transformasi yang cukup signifikan ya. Dan perubahan tersebut juga mendorong setiap satuan pendidikan untuk bisa dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Dan salah satu contoh konkret bahwa ke depan itu diperlukan digitalisasi itu adalah karena program ini akan berfokus pada peningkatan kondisi pembelajaran dari sistem pendidikan di Indonesia. Dan bersama dengan kita saat ini itu setelah hadir dari MKKS SMA Kota Bandung yaitu adalah Bapak Imam. Kami sambut semuanya. Halo Pak. Ya, sehat ya Pak. Kabar baik ya Pak ya hari ini ya Pak Imam ya. Luar biasa. Oke. Nah, hari ini juga Pak Imam akan berbincang bersama kita nih Sobis tentang pentingnya peran teknologi di dunia pendidikan. Dan seperti yang sudah kita tahu ya, tentang sekarang tuh pendidikan sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Pak ya. Oke, boleh dibahas nggak sih sekilas tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah itu seperti apa ya Pak? Kurikulum merdeka ini semenjak diluncurkan, kita kebetulan di sekolah kami di SMA Negeri 19 Bandung itu merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oh baik. Ada 5 bagaimana kemudian sekolah penggerak itu bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang pertama, kita mendapatkan pendampingan dari kementerian. Yang kedua, kita harus melakukan digitalisasi sekolah. Baik. Kemudian pembelajarannya dengan paradigma baru. Ya. Kemudian juga kita penguatan SDM, baik itu guru dan juga kepala sekolah, dan terakhir perencanaan berbasis data. Itu program yang kemudian dijalankan sekolah penggerak dalam rangka untuk implementasi kurikulum merdeka. Oh baik, jadi implementasinya juga sudah cukup signifikan ya, apalagi tentang MKKS SMA Kota Bandung nih. Nah mungkin Sobis juga penasaran ya, MKKS itu apa ya? Oke, boleh dijelaskan nggak sih Pak Imam? Ya, jadi MKKS itu musyawarah kerja kepala sekolah. Jadi kami kepala sekolah itu punya sebuah wadah MKKS di mana di kegiatan kami itu kita sering mendiskusikan berbagai macam program sekolah terkait dengan isu-isu pendidikan, terkait juga dengan kebijakan pemerintah dan juga implementasi di sekolah. Kemudian juga kita sering berbagi praktek baik pelaksanaan kurikulum merdeka dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, berarti sharing gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Dan selain itu aku juga penasaran nih, dengan kurikulum merdeka ini pasti ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Tapi perbedaan yang paling mencoloknya tuh apa sih Pak Imam? Yang pertama, kurikulum merdeka itu dirancang oleh pemerintah, memang kurikulum yang berpihak kepada murid. Oke. Jadi semua pembelajaran, semua aktivitas itu dipusatkan kepada kebutuhan murid. Salah satu menurut saya paling mencolok itu yang pertama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Jadi setiap anak itu dengan bakat masing-masing, dengan kodratnya masing-masing, mereka mendapatkan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi guru pun harus mengelompokkan setiap anak itu untuk memberikan pembelajaran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke. Jadi plottingnya secara personal gitu ya Pak ya? Oke. Kemudian yang kedua di dalam kurikulum merdeka ini terkait dengan kalau dulu mungkin karena kita di SMA ya dulu ada peminatan. Ya, betul. Sekarang udah nggak ada lagi. Oh, sudah tidak ada. Setiap anak memilih mata pelajaran nanti di kelas 11-nya dan di kelas 12-nya tadi sesuai dengan minatnya, bakatnya, disesuaikan dengan cita-cita, jurusan yang akan dipilih nanti ketika kuliah ataupun juga dunia kerja yang akan dieksplor nanti gitu ya. Oke, ini menarik sekali ya Sobis ya. Kenapa? Karena pada zamanku dulu itu di kurikulum 2006 tuh kita memang sudah terpetakan gitu ya, apa saja dan apa yang harus kita terima dan lain-lain. Cuma untuk di kurikulum merdeka ini dia benar-benar merdeka gitu ya. Kita bisa memilih apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat kita agar potensinya juga lebih berkembang maksimal gitu ya Pak ya. Luar biasa. Dan pastinya di kurikulum merdeka ini kan ada peran teknologi yang cukup signifikan
signifikan ya, karena setiap anak juga pasti disupport dengan berbagai macam teknologi yang bisa membantu mereka. Nah, jadi peran teknologi dalam kegiatan belajar mengajar ataupun manajemen sekolah ini tuh boleh diceritakan nggak sih Pak, gimana? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, salah satu program di sekolah penggerak itu terkait dengan digitalisasi sekolah. Oh, digitalisasi sekolah. Itu menjadi sebuah keharusan, kewajibannya bagaimana sekolah membangun baik tadi pembelajaran berbasis digital maupun manajemen berbasis digital. Di kami atau di kita di sekolah penggerak itu, yang pertama pemerintah meluncurkan ada namanya akun belajar ID. Oh, kan belajar, oke. Akun belajar ID itu setiap guru, siswa itu semua memiliki akun belajar ID. Dimana dengan akun belajar ID itu kita nanti bisa mengakses beberapa platform yang sudah disediakan pemerintah. Misalnya salah satunya platform Merdeka Mengajar. Ini juga guru bisa membuat kelas dan anak-anak juga dengan akun belajar ID bisa masuk ke kelas-kelas yang ada di platform tersebut. Di manajemen kita juga ada namanya rapat pendidikan. Kemudian juga kita di bagian perencanaan keuangan ada Siplah. Kemudian ada juga Arkas, itu semua berbasis digital, di mana manajemen sekolah harus menggunakan itu semua di dalam merancang program-program dan juga perencanaan di keuangannya. Gitu. Jadi ke depan memang sekolah harus menjadi sekolah yang digital. Gitu. Iya, untuk menciptakan pendidikan yang 4.0 cenanya atau 5.0 ya sekarang ya. Jadi teknologi itu sangat penting, apalagi di kurikulum Merdeka ini. Itu di mana sekolah juga semuanya diminta untuk bisa berpartisipasi dalam digitalisasi sekolah gitu ya, agar semuanya menjadi lebih mudah kayak gitu ya Pak ya. Betul. Nah, Sobis, kebetulan banget nih kita semua setuju ya kalau teknologi itu punya peran yang sangat penting di dunia pendidikan, mulai dari sistem pendidikan yang memudahkan pelajaran ya Pak ya. Terus khususnya komunikasi antara guru dan murid, bahkan dengan orang tua juga kan dengan digitalisasi, dan kemarin juga sempat COVID dan lain-lain. Jadi teknologi itu adalah peran yang sangat penting. Nah, di sini juga Indibis Bandung itu juga punya solusi digital nih Pak untuk untuk memudahkan semua proses itu, dan namanya adalah Pijar Sekolah. Untuk informasi lebih lengkapnya mari kita undang account manager dari Indibis Retail Bandung, yaitu adalah Kak Nia. Wih, Kak Nia, apa kabar nih hari ini? Halo. Salam. Luar biasa. Kak Nia ini adalah account manager dari Indibis Retail Bandung ya Kak ya. Dan expert banget nih di dalam bidang pendidikan. Iya. Oke. Boleh dijelasin nih Kak, kalau misalnya produk dari Indibis tuh apa dan gimana sih tentang Pijar Sekolah ini? Sambil jelaskan. Terima kasih Pak Imam sebelumnya Bapak sudah menyempatkan hadir di agenda podcast kita hari ini ya. Jadi terkait Pijar Sekolah Pak, tadi kan udah berbincang banyak ya terkait dengan Mbak Lulu gitu ya, bahwa kita tuh punya loh Pak terkait Pijar Sekolah gitu. Pijar Sekolah tuh apa sih gitu? Pijar Sekolah itu adalah platform yang dimana dia itu sebagai wadah. Nah, wadah ini harus diisi ya Pak. Nah, itu tuh sekolah boleh mengisi konten-kontennya gitu. Nah, konten-kontennya seperti apa? Kita tuh punya wadah untuk absensi Pak, perpustakaan digital, yang dimana kan pengen untuk peningkatan literasi dan numerasi ya Pak gitu. Terus dimana pengen juga nih gitu sekolah terkait absensi gitu ya. Kemudian pengen juga nih buat pembayaran, sistem pembayaran itu ada di Pijar Sekolah. Oh iya. Kemudian Bapak ingat kan tabel periodik kimia? Nah, itu kita punya lab digital Pak. Lab digital ini ada di Pijar Sekolah, dimana anak-anak kan sering nih kecanduan gadget ya gitu. Nah, itu kita bisa pasang di Pijar Sekolah. Nah, buku-buku yang Bapak ajarkan nih di sekolah, apalagi Bapak kan di bidang pelatihan juga ya di SMA gitu. Itu bisa di-convert juga Pak di Pijar Sekolah gitu. Jadi kan kalau ilmu semakin banyak ya diterima gitu, itu kan jadi ilmu yang bermanfaat ya gitu. Jadi Pijar Sekolah tuh memang Pak kedepannya memang untuk akreditasi juga, mempermudah untuk akreditasi gitu kan. Jadi platform pembelajaran ini tujuannya yang memang ingin mengintegrasikan semua sistem manajemen di sekolah. Ekosistemnya tuh banyak. Betul, untuk dari guru ke siswa nanti ke orang tua nanti ke manajemen sekolah. Nah, itu kan yang
saat ini tuh jadi permasalahan Kak Lulu. Karena mungkin Bapak ngerasa nggak sih kalau di sekolah sekarang itu terlalu banyak aplikasi, benar nggak Pak? Betul. Nah itu menurut Bapak kayak gimana? Ya, jadi memang kita ingin nantinya itu ke depan dengan semakin tadi ya, satu minat bakat siswa itu harus kita akomodasi semua gitu ya, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak ingin kemudian kita terbebani dengan banyaknya aplikasi. Betul. Kita ingin sebuah aplikasi itu yang memang satu menarik buat anak-anak, berdampak juga buat anak-anak ke depannya itu dari sisi pengetahuan, keterampilan dan juga prestasi. Kemudian itu semua terintegrasi baik tadi antar guru dengan murid gitu ya, bahkan juga antara murid dengan orang tua, antara guru dengan orang tua juga. Itu kalau bisa terbangun dalam sebuah sistem aplikasi yang memudahkan lah gitu untuk membangun ekosistem yang digital tadi gitu. Betul. Apalagi Pak, nih sedikit informasi ya, pijar sekolah itu mungkin aplikasi banyaknya pakai server sendiri gitu. Ini kita semua sudah berbasis web dan kita pakai cloud. Nah ini kan yang menjadikan investasi di sekolah nggak mahal gitu ya. Nah di mana pijar sekolah ini terintegrasi juga dengan data-data di Dapodi gitu. Jadi Bapak nanti ketika mau input data nih, kadang kan capek ya Pak di Excel gitu ya, kalau misalkan data di Dapodiknya tabelnya harus ABC tapi ternyata di LMS tersebut DEF, capek ya Pak inputnya. Nah di pijar sekolah itu dipermudah Pak, kita sesuaikan dengan tabel di data manajemennya tersebut. Gitu sih Kak Lulut. Pijar sekolah tuh insya Allah Pak mempermudah pembelajaran di sekolah dengan kapasitas bandwidthnya juga ya gitu, nggak makan banyak kuota siswa gitu. Itu kalau lu terkait pijar sekolah. Keren banget ya Pak ya. Iya, jadi informasi tentang pijar sekolah ini juga akan sangat membantu nih untuk sekolah-sekolah untuk melaksanakan lebih maksimal lagi performancenya, apalagi untuk mengajar kegiatan belajar mengajar ini. Dan kan ini juga penasaran gak sih tantangan yang dihadapi sama sekolahan itu ketika kurikulum merdeka ini apa aja sih Pak? Yang pertama ini perubahan paradigma baik itu oleh guru, siswa, orang tua dan contohnya siswa sekarang dikasih kesempatan mereka merdeka dalam belajar, tapi tantangannya siswa sendiri belum merasa kalau dia dimerdekakan gitu. Apa artinya, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pilihannya misalnya. Kalian itu sudah kasih pilihan, silahkan memilih dengan pelajaran memang kalian minati sesuai di cita-cita, tapi kadang anak-anak juga belum tahu cita-cita saya apa ya gitu. Guru juga sekarang dikasih kemerdekaan guru itu untuk kemudian dia mengajarkan apa yang kemudian menjadi esensi yang memang harus diberikan kepada anak. Yang kedua tantangannya adalah tadi sumber daya manusia. Baik. Guru, kepala sekolah semua harus terus mengembangkan diri menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Kemudian yang ketiga pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini juga menjadi tantangan lah gitu ya, dengan beragamnya anak, beragamnya guru. Nah, ini dengan kemampuan juga yang berbeda-beda, maka perlu juga untuk peningkatannya. Dan terakhir kemitraan. Nah, ini tugas berat sebenarnya. Makanya tadi kalau kita bisa sekolah dengan Indibis itu bermitra dan sebagainya, ini yang terus didorong oleh pemerintah bahwa sekolah-sekolah itu ke depan harus selalu menjalin kemitraan untuk tadi memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, iya. Betul banget kalau karena kita tuh harus ada sinergi yang berkelanjutan yang dimana Telkom Indonesia hadir untuk membangun sinergi dengan sekolah. Jadi biar sama-sama meningkatkan kualitas ya, sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tepatnya gitu. Iya betul banget. Tapi aku tuh tergelitik banget sama tadi option yang 2 ya. Kalau katanya informasi dan komunikasi itu adalah salah satu hal yang paling penting. Kenapa? Karena murid sendiri masih belum bisa menentukan dia mau cita-citanya sebagai apa nantinya. Dan guru juga sudah memberikan pilihan, mangga sok mangga mana yang mau dipilih gitu ya. Nah ini bis juga kan punya program untuk memudahkan komunikasi itu ya. Betul banget. Itu adalah OCA, Omni Communication Assistant. Nah, Bapak pernah dengar gak tentang OCA? Belum nih, baru sekarang dengar barusan. Kita kenalin nih, OCA itu punya banyak banget solusi Pak. Nah, OCA itu sebenarnya Omni Communication Channel. Nah, di mana mungkin salah satunya ya Pak gitu, dipermudah terkait sekolah pengen membranding ya, membranding misalkan terkait
Bapak mungkin mengenal WA Blast. Bapak sekarang lagi masa PPDB ya. Boleh Pak mungkin sekalian promosi. SMA 19 ini mau melaksanakan PPDB nih gitu ya. Nah, itu bisa pakai Ocha juga gitu. Nah, kemudian di situ tuh Bapak mungkin tahu ya WA bot gitu ya ataupun sosial media. Nah, itu tuh bisa diintegrasikan oleh Ocha juga kalau gitu. Kemudian tadi juga sedikit ya kalau mungkin ngomongin cita-cita ya, betul. gitu. Cita-cita sebenarnya bisa loh, Telkom punya solusinya. Solusinya itu tuh terkait ada di Pijar Mahir kalau lu. Tahu nggak Pijar Mahir itu? Pijar Talenta itu. Nah, Bapak mungkin nanti kita harus kenalin lebih jauh nih gitu. Ada podcast selanjutnya ya, kita bahas terkait Pijar Mahir, Pijar Talenta yang dimana nanti buat pengembangan siswa nih gitu ya. Dimana kan kita dengan MKKS SMA Kota Bandung juga pengen ada sinergi berkelanjutan yang dimana siswa ini kita pengen cetak talenta-talenta digital yang berkualitas gitu sih Pak. Tadi intinya bahwa anak-anak itu ayo dari awal dari kelas 10 nanti kelas 11 kelas 12 tuh munculkan gitu. Betul. Karena di pijar sekolah ataupun pijar mahir bahkan pijar talenta Pak. Tadi kan apalagi Bapak di bidang pelatihan nih gitu kan. Pasti kan ada hasil ya. Maksudnya tuh kita kayak punya talenta seperti itu kan butuh sertifikat nih gitu. Nah, di Telkom pun gitu ya, di pijar sekolah, di pijar mahir, pijar talenta itu mengeluarkan namanya sertifikat Pak gitu. Nah, misalkan tadi di pijar mahir Bapak si anak tuh pengen menjadi calon dokter. Dia kan pasti mengikuti banyak pelatihan dong gitu. Pelatihannya apa? Misalkan menjadi calon dokter yang public speakingnya keren gitu kan. Nah, itu kan Bapak mungkin tahu pematerinya siapa nih dokter. Nah, kita tuh ada pelatihannya. Siswa nanti tinggal klik, kemudian nanti siswa melakukan pelatihan ya secara online dan dimana nanti langsung dapat sertifikat Pak. Itu kayak course gitu loh kalau itu seru banget gitu. Itu ada di Pijar? Ada Pak. Itu pasti menantang dan menarik buat anak-anak. Apalagi SMA pasti butuh banget ya pelatihan. Dan bersertifikat nantinya. Betul. Iya. Dan keren banget ya, masih kelas 10 tuh sudah belajar personal branding kan? Personal branding. Itu karena penting banget ya Sobis ya, dengan personal branding kita kan jadi lebih dikenal dengan orang, punya ciri khas sendiri, luar biasa. Jadi tambahan, karena tadi di sekolah itu atau di kelas itu siswa itu pembelajaran berdiferensiasi, kami juga membuat namanya profil pelajar merdeka. Jadi di kelas itu anak-anak sudah terpampang nama, cita-cita saya apa gitu. Pelajaran yang paling saya sukai apa, hambatan saya di apa, termasuk juga hobi saya apa. Sehingga ketika guru datang, oh di sini tuh anak yang tadi misalnya pengennya jadi ini berapa orang, yang pengennya jadi ini berapa orang, yang gaya belajar ini berapa orang, itu sudah terpetakan di kelas itu. Soalnya sudah mapping. Mapping. Sudah ada klasifikasinya gitu klasifikasinya. ya. Keren banget ya dengan adanya kurikulum merdeka itu, at least setiap anak tuh sudah bisa, oh iya nanti kedepannya aku akan seperti ini. Betul. Kalau zaman kita gimana kalau kayaknya kita pelajari aja semuanya semuanya. Tuh, keren banget. Nah, tapi aku penasaran nih, hasil implementasinya nih apa untuk kurikulum merdeka terhadap murid yang sudah bebas nih untuk bereksplorasi. Itu apa sih yang dirasakan? Ya, jadi sebenarnya saya selalu menekankan ke anak-anak ingat di balik kata merdeka itu apa? Tanggung jawab sebenarnya. Itu bukan bebas. Dan dengan berbagai macam pembelajarannya tadi ya, kita ada nama juga proyek pelajar Pancasila itu penguatan. Kemudian pembelajaran di sekolah itu sekarang lebih menekankan pada problem based learning, bagaimana anak menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan sebagainya. Termasuk juga project based learning. Anak itu setiap ini membuat project gitu. Nah, ini kemudian dampaknya ternyata luar biasa. Satu, melatih memang 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak di zaman sekarang di abad 21. Pertama, berpikir kritis gitu ya. Jadi anak dilatih untuk kemudian mereka berpikir kritis, kemudian kolaboratif, mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman kan memang zaman sekarang itu zaman tim gitu ya. Kemudian juga mereka bisa mengkomunikasikan apa yang mereka sudah dapat itu dikomunikasikan ke orang lain. Itu beberapa kemampuan itu nampak sekali sekarang itu sudah muncul tuh anak-anak yang sekarang itu lebih berani mengeluarkan pendapat, lebih mampu untuk bekerja sama dengan timnya dan sebagainya. Kalau
Ya sedikit mungkin ya, tadi kan Iya. aku tertarik nih Bapak bahas terkait tadi berpikir kritis, anak-anak bisa keluarnya seperti apa gitu. Komunikatif. Telkom juga punya itu kalau sedikit solusi yang dimana itu terkait kelas industri gitu. Oh. Kelas industri ini bikin anak yang tadi saya mungkin skill terus siapa iya. talenta digital. Nah itu tuh kita punya kelas industri yang dimana itu IoT kalau nah mungkin sekarang banyaknya ekskul juga ya gitu, ekskul tadi merdeka yang tadi siswa kan harapannya ada tanggung jawab ya, dia sudah merdeka itu bukan bebas. Tapi lebih ke dia bisa apa nih setelah ini gitu. Nah Telkom tuh siap hadir Pak di sana gitu, kita siap untuk mengawasi siswa lewat kelas industri yang dimana kami pengen membentuk bukan hanya sekedar berpikir, tapi kami ingin juga si siswa ini bisa secara praktisi juga bisa gitu, dan analitikalnya juga mampu gitu. Nah di sana tuh Pak kita bisa yang namanya bangun bersama siswa yang berkualitas gitu. Kalau Oke, jadi keren banget ya dari penjara sekolahnya juga, dan ini kami harapannya juga semoga itu juga bisa membantu untuk proses pendidikan di sekolah khususnya di SMA gitu ya. Jadi Sobis, peran teknologi ini sangat penting ya khususnya di bidang pendidikan saat ini, yang harapannya kita bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi muda yang unggul dan bisa memberikan impact besar ke sekitar, betul ya Pak ya? Dan untuk bisa memajukan negara ini menjadi lebih baik. Oke, dan ada banyak sekali cara untuk mendukung pendidikan lebih efektif, yaitu adalah dengan produk-produk tadi dari Indidis Telkom dan dengan berbagai teknologi maju sebagai solusi digital untuk dunia pendidikan. Oke, sepertinya terima kasih banyak untuk Pak Imam. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami di sini. Senang banget ya kita kedatangan anggota dari MKKS, dari Kapal Sekolah dari SMA 19 ya. Jadi kita punya insight baru nih Sobis untuk menyambut Hari Pendidikan ini dan bagaimana kita bisa sama-sama mendukung untuk terwujudnya generasi muda yang unggul untuk kemajuan bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. Imam, terima kasih Kania dan Sobis, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Indibis, ciptakan peluang, wujudkan harapan.